Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar lagi. Untuk hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, 2, dan 3. Sebelum kita belajar, kita berdoa sama-sama dulu ya. Yuk, kita mulai berdoa dulu. Baik, anak-anak soli dan solihah kelas 5, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Tema makanan sehat, subtema 1, 2, dan 3, muatan PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah keragaman adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi, adat istiadat ini adalah ciri khas di suatu daerah tertentu. Nah, diterapkannya itu secara turun-temurun. Oleh karena itu, karena di Indonesia itu banyak daerah-daerah, maka adat istiadat antara satu daerah dengan daerah yang lain itu tentunya berbeda-beda. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, adat istiadat tertulis. Contohnya, peraturan atau dokumen. Kemudian, ada adat istiadat yang tidak tertulis. Contohnya, seperti cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Nah, contoh adat istiadat di tiap daerah. Yang pertama, ngaben itu ada di daerah Bali yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bali. Kemudian ada tabui itu di Sumatera Barat, dukderan di Semarang, dan lompat batu fahombo di Nias. Tuh contohnya ya, lompat batunya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kita akan belajar juga tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia ini banyak sekali keragamannya, mulai dari suku bangsa, bahasa, makanan, ya, kemudian seni budaya dan sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita bisa lihat dalam lambang Garuda Pancasila. Nih. Ya. Kemudian ada yang tahu ini artinya apa? Ya, baik. Artinya adalah mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerjasama. Nah, kita akan belajar ya tentang keragaman apa saja yang ada di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia seperti yang tadi kita sudah bahas, suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman menimbulkan perbedaan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, walaupun kita berbeda-beda dalam berbagai hal, tetapi kita harus tetap bersatu. Jangan sampai perbedaan itu menimbulkan. Nah, kita bisa melihat keragaman dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya dalam sebuah organisasi.
Contohnya saja misalnya organisasi pemuda Karang Taruna. Nah, organisasi ini tentunya terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang berbeda-beda, baik dari suku, bangsa, maupun agama, ya. Tetapi karena tujuan organisasi ini sebagai pemersatu, maka semua anggota bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Karena dalam suatu organisasi ini dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Contoh lain adalah ketika mendirikan koperasi. Koperasi itu adalah asasnya kekeluargaan. Oleh karena itu bisa juga menjadi pemersatu antar anggota. Selanjutnya masih berhubungan dengan keragaman dan juga kebersamaan, ya, sikap kerjasama. Apa sih perbedaan bekerja seorang diri dan kalau kita bekerja secara kelompok? Nah, karena kita ketahui kita adalah manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial artinya tidak bisa hidup sendiri, nak. Kita memerlukan bantuan orang lain. Apa sih manfaatnya ketika kita bekerja dalam kelompok, suatu kelompok, ya, walaupun kita beraneka ragam latar belakang? Yang pertama, manfaatnya adalah dapat saling bertukar pendapat. Nah, justru karena kita berbeda, kita pasti punya ide yang bermacam-macam. Kita bisa bertukar ide, kita bisa bertukar pendapat yang akhirnya akan melahirkan suatu ide yang bagus, ide yang lebih cemerlang. Karena apa? Karena ide-ide itu keluar dari berbagai latar belakang, dari berbagai macam hasil pemikiran. Selanjutnya kita belajar bertoleransi. Kita menyadari bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sama persis, pasti ada perbedaan. Contoh kecil, ketika kita berkumpul dengan teman, dilihat dari ciri fisiknya, dilihat dari hobinya, tentu pasti ada yang berbeda. Nah, dari situ kita belajar bertoleransi. Selanjutnya, apa manfaat keragaman dalam kelompok? Ya, mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Jadi, walaupun berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus punya semangat kebersamaan, sehingga setiap masalah yang ada kita bisa menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat, sehingga hasil yang dicapai dalam suatu musyawarah atau masalah yang diselesaikan itu menjadi bermanfaat untuk semuanya. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada juga yang diuntungkan, tetapi sama-sama saling menguntungkan. Nah, sekarang apa sih pentingnya melestarikan keragaman di Indonesia? Ya, keragaman ini harus kita lestarikan. Bukan karena keragaman kita hilangkan biar kita jadi sama. Tidak, tetapi justru keragaman itu harus kita lestarikan. Mengapa? Karena keragaman sosial budaya menjadi kekayaan Indonesia yang tak ternilai harganya, karena tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Ya, Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, kemudian terdiri dari berbagai macam kebudayaan, terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kekayaan inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Yang kedua adalah keragaman sosial budaya menjadi salah satu modal penting untuk pembangunan nasional. Contohnya, di Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya yang disukai oleh wisatawan asing, sehingga para wisatawan itu datang ke Indonesia untuk melihat budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dari situ otomatis kalau banyak wisatawan yang datang ke Indonesia, maka itu menjadi modal atau menjadi penghasilan sendiri untuk bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya
melestarikan beragam budaya yang ada di Indonesia itu menjadi sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Jadi kita punya kewajiban untuk tetap melestarikan budaya yang ada di Indonesia, dan itu merupakan wujud tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar sikap terhadap keragaman sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Lina punya cerita. Temanmu selalu menggunakan pakaian adat daerah asalnya saat datang ke suatu acara. Pakaian adat itu berbeda dari pengunjung lainnya. Apa sikap yang tepat terhadap temanmu tersebut? Nah, ada beberapa opsi. Yang pertama, mengejek dan menjauhinya, menghargai kebiasaannya, ikut merasa bangga terhadap kekayaan budaya teman, menanyakan tentang pakaian yang dikenakan untuk menambah wawasan. Baik, soleh-solehah, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan untuk menyikapi teman tersebut? Iya, yang pertama tentunya menghargai kebiasaannya tersebut. Kita tidak boleh mengejek atau menjauhinya. Kemudian yang kedua, ikut merasa bangga terhadap kekayaan budaya teman. Ya, kita juga bangga walaupun itu kebudayaan teman kita sebagai bangsa Indonesia ikut bangga. Kemudian menanyakan tentang pakaian yang dikenakan untuk menambah wawasan. Jadi kita harus mempelajari. Kita tidak hanya tahu budaya kita saja, tetapi kita juga harus belajar budaya orang lain itu seperti apa. Jadi kalau ada peristiwa tersebut, jangan sampai kita mengejek atau menjauhi teman kita, tetapi kita menghargai, kita ikut bangga, dan juga kita ikut belajar tentang budayanya. Nah, dari situ kita belajar bagaimana kita bersikap terhadap keragaman yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita harus saling menghargai, bangga terhadap keragaman budaya yang ada di sekitar kita, dan mempelajari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Manfaat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya itu selain memperkaya budaya yang ada di Indonesia, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan bangsa kita. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa Indonesia di mata internasional, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga, sebagai ikon pariwisata, dan sebagai sumber pengetahuan dunia. Itu manfaat keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman itu seperti pelangi, berbagai warna namun indah. Betul atau tidak? Nah, itu ya. Jadi berbagai warna kalau disatukan akan menjadi lebih indah. Nah, bagaimana kita menyikapinya agar perbedaan itu menjadi indah, agar perbedaan itu menjadi justru menciptakan suasana yang lebih damai. Yang pertama adalah saling mengerti akan keanekaragaman tersebut, mengutamakan keadilan, toleransi, selalu bermusyawarah, mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan, menciptakan perdamaian, dan menanamkan rasa cinta akan tanah air. Indah bukan? Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari tema 3, sub 1, 2, dan 3 muatan PKN. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan terutama Bu Lina berpesan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.